ini sudah kelihatan untuk apa slide-nya? Sudah, Pak, sudah. Oke. Kita kalau sore ini ya. Nah, ya. Jadi di sini ada Pak, maaf, Pak. Halo, gimana? Ya, saya izin join ya, Pak. Soalnya slide-nya belum kelihatan, Pak. Oh, Raihan. Oke. Mungkin you have problem with your internet ya. Oke, silakan. Ya, jadi apa namanya? Tipe dari rangkaian elektronika daya, kita akan mungkin di sini kita akan membahas 5 ya. Tentang penyearah dioda. Ya, pertama tentang penyearah dioda, konverter AC to DC. Nah, sebenarnya 1 dan 2 itu hampir sama. Ya, alias fungsinya sama kan ya, menyearahkan apa namanya gelombang, misalkan dari AC to DC. Ya. Yang ketiga, kita akan menggunakan konverter AC to AC ya. Jadi voltage controller. Nah, yang keempat, kita akan bahas DC to DC. Tadi ada walaupun banyak tipe ya atau static switch. Oke. Nah, di sini ada yang namanya penyearah dioda ya. Nah, kita tahu dioda itu adalah penyearah gelombang ya. Misalkan ini contohnya untuk setengah gelombang ya. Nah, jadi setengah gelombang. Kebetulan ini ada apa? Sinyal AC ya. Nah, AC masuk trafo lalu disearahkan ya. Di sini kebetulan bebannya R ya. Ini adalah load-nya ya. Nah, ini load kebetulan bebannya ya. Jadi di sini kebetulan untuk bebannya itu adalah R. Bisa juga bebannya itu RL tipe bebannya ya. Bisa juga bebannya itu tipenya RC ya. Bisa juga bebannya itu tipe RL. Store ya. Nah, sebagai contoh kita punya sebuah gelombang. Nah, karena dia penyearah setengah gelombang, dia hanya sampai sini. VS tetap sama. VS sumber itu ada VM ya. VM itu magnitudonya ya. Jadi ada berapa magnitudonya apa ini? Tegangan berapa? Kan sin omega T ya. Sedangkan omega sendiri kan ada 2 pi F ya kan? Nah, artinya di sini nanti kalian itu frekuensinya berapa? Ya.
Nah, ini ya. Jadi ini adalah omega S, dia dipotong di sini. Nah, dari sini dipotong dia gambarnya. Nah, ini ya, dipotong. Oke, nah untuk I-nya, jadi untuk VL-nya itu ini ya. Nah, untuk I-nya pasti sama ya. Jadi kalau kalian ya memang kita harus belajar logik ya. Ya di sini logiknya itu ada apa? I-nya. Nah, artinya apa ya? Artinya di sini I karena I arusnya itu sama dengan apa? Sama dengan VM per L. Di yang berubah itu bisa jadi ini saja nih. Nah, oke, sebelum saya lanjutkan baru ini ada yang tanyakan nggak? Atau sudah paham? Halo. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, ini adalah untuk penyearah gelombang penuh. Ya, nah penyearah gelombang penuh di sini contohnya adalah bagaimana kita bisa melihat ya. Nah, di sini kita bisa melihat ya. Nah, ini ada VM ya, ada IL, ada VL ya. Ini diodanya. Jadi ini adalah VAC-nya ya. Lalu dia mengalir ya tergantung ya. Ya, ini adalah VL dan IL. Nah, pada saat apa namanya D1 yang kondak itu gimana? Ya ini. Ini kan ke sini ya. Nah, ya kan? Nah, dia ke sini. Nah, ya. Nah, dia kondak. Nah, jadi ketika satu gelombang ini adalah ketika dioda apa? Dioda pertama kondak ya. Maksudnya dia ini on atau bekerja ya. Nah, lalu untuk dioda 2, nah ya kan ini dia ada VD2-nya ya. Nah, kita lihat ya. Nah, ke sini ya. Ya. Erupsi ya. Jadi pada saat untuk gelombang yang ini dia di ke reverse ya. Nah, jadi setengah gelombang pertama itu yang bergerak Pak, yang itu ada di satu. Ya, halo. ini suaranya putus-putus, Pak. Suaranya Bapak putus-putus, Pak. Oh, iya Mungkin itu apa namanya? sinyalnya, Pak. Oke, saya ganti dulu ya. Ya, makasih, Pak.
Oke, gimana dengan suara saya? Sudah terdengar jelas? Sudah, Pak. Sudah paham. Oke. Iya, di sini hujan. Kebetulan saya di Jakarta ya. Jadi hujan deras ini. Sorry semuanya. Oke. Ini, nah ini ya untuk setengah gelombang pertama itu dioda 1 yang beroperasi ya, maksudnya yang beroperasi. Lalu untuk gelombang 2 itu adalah untuk apa? Dioda 2. Jadi gantian ya. Nah, itu adalah salah satu contoh untuk penyearah gelombang penuh fase tunggal ya. Nah, lalu itu tadi DC ya. Nah, masih sama. Ini AC itu DC tapi pakai tiristor ya. Nah, tiristor ini ada sudut penyalaannya. Nah, ini ya. Nah, ini adalah gate-nya. Nah, di sini kita pakai sudut penyalaan ya. Ya. Nah, di sini kita pakai sudut penyalaan ya. Nah, misalkan di sini kita alpanya, misalkan alpanya Anda sulut 30 derajat ya. Nah, kalau pakai PSIM ya, power system simulation ya, PSIM ya. Itu Anda bisa langsung setting alpanya 30, tapi kalau di MATLAB dia harus dikonversi ya. Karena kita pakai domain waktu kalau nggak salah ya. Nah, jadi misalkan alpanya 30, berarti di sini. Nah, dia dari 0 ke 30 derajat, dia kegeser sini. Baru dia hidup. Nah, ya, on. Oke, nah di sini on. Nah, lalu dia ini. Nah, gelombang pertama. Nah, kenapa dia off ya antara pi sama 2pi? Jadi karena dia setengah gelombang. Nah, lalu dia sini off ini benar-benar off. Ya. Nah, di sini ini benar-benar off sampai sini. Nah, ini titik ini adalah apa? 2pi plus alpha. Ya, jadi dia off dari pi ya. Pi sampai 2pi ini 0. Ya. Lalu dia akan on lagi. Nah, di sini ya. Nah, seterusnya. Nah, ini misalkan. Berarti ini misalkan berapa ini? 3pi ya. Nah, inilah contohnya. Jadi dia geser ya. Nah, pertama geser dulu sini. Nah, dari 0 30 dia hidup. Dan inilah yang nanti kalian buktikan ketika praktikum nanti ya. Nah, dari sini off ya, dari pi sampai ini sampai 2pi plus alpha off. Nah, baru dia hidup lagi 3pi. Nah, untuk arus gate-nya ya dia kecil sekali. Intinya dia hanya menyulut ya. Nah, ini. Nah, tinggal ini aja dia menyulut di 30. Lalu dia ini ya kan off. Lalu dia menyulut lagi di sini. Nah, ya. Di 2pi plus alpha IG. Nah, untuk menghitung IG ini berapa? Nah, itu nanti kita pelajari juga di bab-bab selanjutnya. Ya, oke. Oke. Apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Pak bisa kembali ke slide sebelumnya nggak? Ini, gimana? Udah Pak. Hah? Oh, di capture. Nanti kan saya kasih. Ngapain? Biar nyantol sekarang Pak gitu. Oh, oke oke. Oke ya. Ingat perbedaannya antara dioda dan tiristor. Nah, jangan sampai lupa ya. Aduh, nanti dilupakan. Kasihan nih Eldanya ya. Ya, jadi kalau
dioda itu kan free ya, dia nggak ada sudut penyalaannya. Tapi kalau ini Anda harus menyalakan sudutnya. Nah, kalau misalkan 90 derajat, berarti ini 90 ya. Nah, berarti dia baru hidup di sini. Nah, berarti 0 lebih kecil dari apa ya? 90 ya. Itu apa? Pi ya, ini pi ya. Pi. Berarti dia apa? V. Bebannya apa? V bebannya sama dengan 0. Ya kan? 0 kan? Jadi ini sampai sini 0. Nah, jadi kalau Anda buat, berarti gimana? VD-nya. VD apa? Ya VS. Ya, berarti tergantung alfanya ya. Jadi antara 0 lebih kecil dari pi alfa ya. Kecil dari 90 misalkan ya. Dia 0. Tapi kalau antara 90 lebih kecil dari alfa lebih kecil dari pi itu berapa? 180 ya. Nah, berarti dia ada v apa namanya? VM ini ya pokoknya VM sin. Ada nilainya lah ya. Nanti ada perhitungannya sebentar. Intinya ada nilainya. Nah, jadi ini ada nilainya ya. Nah, lalu seterusnya ya tinggal 180 ya. Alfa 180 plus alfa ya, dia 0. Nah, tinggal gini pakai logik ya. Jadi antara 0 sampai 90 dia apa? 0. Oke, biar untuk lebih jelasnya mungkin saya ini aja ya, saya hapus biar ada nggak bingung ya. Tumpuk-tumpuk nanti bingung. Nah, kalau untuk 90 berarti dia di sini. Seret ya. Nah, dari sini ke sini dia 0. Ya kan? Baru di sini alfa 90 itu berarti berapa? Pi per 2. Ya kan? Nah, jadi disinilah dia baru hidup. Nah, ya. Setengah gelombang. Kan memang setengah gelombang ya. Lalu dia ini off sampai sini. Nah, ini ya. Sampai sini. 2pi tambah pi per 2. Berapa ini? 5 pi per 2. Ya kan? Nah, berarti di sini ini 5 pi per 2. Dia baru hidup. Nah, ini ya. Nah, dia baru hidup. Nah, seperti ini. Nah, ya. Untuk arusnya ya sama, dia arus penyulutannya di mana? Ya kan? Ya, arus penyulutannya tinggal di sini saja. Anda minta sini ya. Nah, kita lihat. Nah, ini adalah untuk arusnya ya. Nah, di sini. Jadi dia off ya. Ini off, jadi dia off sampai sini. Baru dia gini, ting. Jadi kalau bahasa Jawanya sak tutul gimana? Saktul gitu ya. Nah, ini juga ini akan off sampai sini ya. Nah, di sini. Nah, oke, berarti Anda sudah paham ya logiknya ya. Nanti ketika Elda Anda saya suruh gambarkan bingung ya. Nggak boleh bingung ya. Oke. Ya, ini untuk AC to DC dengan skala setengah gelombang. Nah, bagaimana dengan
gelombang penuh. Nah, untuk gelombang penuh dia ada ini 4 tiristor, di mana dia ada gate-nya ya. Yang pasti untuk gate 1 dan gate 2 itu pasti sama ya sudut penyungutannya ya. Lalu T3 dan T4 itu sama sudut penyungutannya. Nah, tapi di sini kalian juga harus memperhitungkan ya sudut penyunutannya. Nanti bisa jelek hasilnya. Contohnya gini. Kita akan menyulut alfa ya di sini ya. I1 dan I2-nya di sini. Misalkan ini berapa? 30 lah ya. Misalkan ini 30 derajat. Nah, berarti Anda di T1 alfanya sama T2 ya. Ini alfanya adalah 30 derajat. Hati-hati ya nanti kalau praktikum salah. Oke, nah. Jadi T1 dan T2 itu ini alfa 30 sampai berapa ini? Oh. Oke, nah nanti kita lihat dulu ya. Nah, jadi di sini alfanya 30. Jadi sini. Nah, ini baru hidup. Ingat ya, ini garis yang hidup. Lalu di sini. Nah, ini ya. Nah, ingat ini. Nah, ini juga baru hidup. Lalu di sini. Nah, ya. Nah, inilah gelombangnya ya. Jadi seperti ini gelombangnya. Berarti apa? G1 dan G2-nya Anda dari 30 sampai mana? Ini berapa ini? Ini 2pi kan ya. 2pi plus 30 kan. Ya, berarti untuk ini sudut penyalaannya Anda dari 30 ya. 30 dan berapa? 2pi plus 30. Ya. Oke. Nah, untuk yang ini 30 ya. Nah, ini alfanya. Nah, lalu di sini ya ini adalah 2pi plus 30. 30 ini kalau dikonversi berapa? 30 derajat. Konversi jadi berapa? Pi per pi per 3 ya kan? Berarti 2pi tambah pi per 3 kan? 2pi tambah pi per 3. Berarti berapa? 6, 7. Berarti apa? 7pi per 3 ya. Ini jadi ini adalah 7pi per 3. Nah, lalu bagaimana untuk ininya I3 dan I4-nya? I3 dan I4-nya ya ini. Mulai sini, ini berarti berapa? Ini pi. Berarti berapa ini? Pi plus 30. Kenapa pi plus 30? Kan gelombang pertama ini kan yang terkonduksi kan T1 dan T2. Ya kan? Ini loh, ini dan ini yang terkonduksi, maksudnya hidup. Lalu gelombang kedua ya ini, ya kan? Berarti apa? T3 dan T4 yang ini ya. T3 dan T4. Ini T1 dan T2. Ya kan? Nah, dari sinilah maka akan muncul ya. Jadi gelombang penuhnya seperti apa ya? Seperti ini gelombang penuhnya ya. Nah, jadi habis off on belok kanan. Nah, off lagi ya setelah off ya. Nah, ini hidup lagi. Nah, jadi nih. Nah, artinya di sini T3 dan T4 alfanya itu baru hidup di Pi plus berapa itu? Pi per 3 ya. Berarti sama dengan berapa? 4pi per 3 ya. Ini hidup alfanya pi. Berarti begini, untuk T1 dan T2 itu alfanya kan kita bisa lihat ya dari mana itu?
Pi ya pi per 3 lah ya. Nah, ini dia alfanya T4 dan T3. Itu 4 pi per 3 ya. Ini sama dengan pi per 3 like that lah ya. Nah, disinilah kita dapat lihat ya. Nah, ini untuk untuk G3 dan G4. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, ya. G3, D4. Nah, ini bagaimana? Nah, oke. Jadi kita dapatkan untuk tiristornya ya. Kalau untuk tiristornya ya ini ya. Untuk tiristornya sendiri ini harusnya ya. Nah, ini sini mati. Tek. Nah, ini baru hidup ya. Nah, ini untuk tiristor 1 dan 2 arusnya. Nah, untuk yang 3 dan 4 tuh ini. Nah, ini ya. Nah, ini. Nah, baru ini. Nah, oke. Wah, ini mantap ini. Luar biasa ya. Nanti kita akan bermain-main sini. Kalian bisa nggak ini gambar ya? Harus bisa ya. Mata kuliah wajib ini. Terus arusnya gimana? Arusnya ini bentuknya. Nah, ini ya. Dia arus sumbernya. Lalu ini. Nah, ya. Nah, dia ini arusnya. Nah, kayak gini gambarnya ya. Nah, ini. Ya, memang harus hati-hati gambarnya ya. Nah, ini. Nah, itulah ya untuk arusnya. Ya, jadi arusnya itu akan berkebalikan. Untuk yang bawah ya tetap hanya terdelay. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini ada konverter AC to AC ya. Jadi ada AC voltage controller ya. Tegangan AC fase tunggal. Ya, ini sedikit review yang kemarin ya karena apa? Pen digital saya baru ada lagi. Jadi lebih enak jelaskannya ya. Nah, ini ada pengontrol tegangan AC to AC fase tunggal ya. Nah, di sini kita ada beberapa macam ya untuk satu fase untuk AC to AC-nya ya. Nah, kita bisa pakai thyristor reverse ya. Nah, jadi thyristor reverse itu ada ini ya, ada apa? Pakai 2. Jadi dia anti paralel. Jadi inverse paralel ya. Jadi di paralel tapi ada berkebalikan arahnya ya. Nah, ini contohnya. Yang kedua bisa pakai triad ya. Triad. Semuanya ada di MATLAB ya. Nanti bisa Dedek coba. Bahkan di Google ya atau YouTube kalian bisa. Misalkan cari aja power elektronik plus MATLAB atau elektronika daya plus MATLAB buat belajar pribadi, atau bisa juga ke Udemy ya. Udemy apa? Udemy banyak kalau nggak salah bahan-bahan yang free ya untuk belajar. Jadi untuk saat ini sih mungkin buat adik-adik semuanya itu lebih mudah lah ya untuk mencari bahan untuk belajar dibandingkan saya dulu ya. Susah banget. Kalau sekarang sudah serba informasinya melimpah ruah, tinggal bagaimana kita memanfaatkan dengan baik. Kan udah belajar CPS ya, kemarin ya, belajar apa namanya, creative problem solving ya. Ini ada lagi, dia pakai 2 dioda dan 2 thyristor. Nah ya, nah seperti ini. Jadi ini adalah topologi. Di sini ada pakai 4 dioda dan 1 thyristor. Ya, ini harus memahami prinsip ininya sih ya. Prinsip apa namanya? Prinsip kerjanya ya. Jadi tahu lah ya. Terus di sini ada pakai 1 dioda
dan satu T-restore atau SCR ya. SCR di sini namanya SCR ya. Sorry. Nah, untuk konverter DC to DC ya. Jadi konverter DC to DC itu sebenarnya hanya sebagai switch aja ya. Jadi ketika nutup lalu ketika buka gimana ya. Nah, ini S close. Ada ya. Lalu off ketika open, lalu close lagi. Nah, ini. Jadi phase sumbernya itu akan seperti ini. Contohnya ya. Ketika S close dia ada, open, off, dan ada ya. Nah, di sini ada namanya buck converter ya. Nah, jadi buck converter kemarin ya, adik-adik pahami ya. Buck converter itu apa? Menurunkan tegangan. Yang namanya menurunkan tegangan artinya V0 lebih kecil dari VS ya. Jangan lupa, nah ini kan dari sini, terus ini beban. Nah, kalau pakai buck ini, dia ada diodanya ya. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Ini adalah rangkaian buck. Ketika switch-nya on, nah kalau on kan pasti ke sini ya. Nah, ya kan? Nah, ya. Ketika off, dia kebuka. Berarti kan dia hanya dari sini aja, ya. Nah, jadi ada ini induktor dan kapasitor itu sebagai penyimpan ya. Makanya ketika off dia ini reverse ya. Nah, ini V0. Jadi VS min V0 itu Mas ini kan VL ya. VL-nya adalah VS min V0. Nah, ini. Jadi kita masih positif lah ya. VS min V0-nya. Lalu di sini ada nah ini ya. Di sini adalah V0-nya. Ya, min V0-nya. Untuk IL-nya juga dia bergerak ya. Ini gini ya. Jadi mirip kayak ginilah. Nah, ya. Lalu dia kemana? Ke sini kan? Nah, ya, sini. Ini. Nah, kenapa ini lebih kecil ya? Karena kan ini dia dibagi dengan ini kan bebannya juga kan ya. Nah, untuk arus kapasitornya itu dia hampir sama dengan IL nih induktor ya, sorry. Bukan ya. Nah, ini untuk induktornya ya. Nah, ini ya. I kapasitornya seperti ini. Ya, jadi I induktornya itu masih positif ya. Dia masih di atas ini positif ya. Tapi kalau kapasitornya dia negatif ya sini. Nah kalau begitu selanjutnya adalah IS ya. Kita ada IS. Nah, IS ini kan ada DT ya. Ini ada T. Nah, seperti inilah. Nah, IS ya. Jadi ketika on, ya, off, on, off, on, off. Nah, jadi antara on dan off ini tergantung duty cycle-nya ya. Nah, di sini duty cycle-nya itu tinggal berapa persen ya. Untuk on-nya berapa persen, untuk off-nya berapa persen. Nah, kalau untuk bus itu dia menaikkan tegangan, artinya apa? V0-nya itu lebih tinggi daripada VS ya. Jadi V0 itu lebih tinggi dari VS. Yang pertemuan sebelumnya kan sudah saya singgung ya. Misalkan Anda
apa? PV untuk menghidupkan pompa air contohnya ya. Ya misalkan PV-nya keluarannya berapa volt ya, 100 volt lah ya atau nah, tapi kalian mau ini pompa air, tapi pompa air kan juga bukan DC ya, AC ya, berarti harus dirubah lagi ya. Sampai dapatlah 220 volt. Jadi selain boost converter harus ada ininya pengubah dari DC itu AC-nya ya. Ini sudah saya jelaskan kemarin ya. Nah, begitu juga untuk buck converter. Kalau buck converter dia bisa apa menurunkan tegangan, bisa menaikkan tegangan. Jadi fleksibel ya. Nah, itu adalah buck boost converter. Jadi tinggal kalian ini hafalkan ya rangkaiannya ini ya. Buck boost di mana induktornya bagaimana, modelnya ya, penempatannya, lalu diodanya bagaimana, kapasitornya bagaimana. Ini yang kemarin ada konverter DC to AC ya. Ini ada DC to AC. Kita pakai VSI ya. Kenapa kita pakai VSI? Karena yang paling mudah itu kan dapat tegangan ya. Jadi for example Anda pakai baterai ya. Ini banyak sih ya. Anda bisa pakai baterai atau Anda bisa pakai ini. Anda bisa pakai baterai atau Anda bisa pakai Anda bisa pakai baterai atau Anda bisa pakai apa namanya sumber DC lainnya ya. Entah itu PV dan lain-lain. Yang pasti ada sinyal ya. Anda yang pasti pakai switch-nya ini ya ini misalkan sinyalnya ya switch-nya ya. Anda ada sinyal gergaji dan sinyal ini referensinya ya. Misalkan SPWM ya. Sinus pulse width modulation ya, saya lupa apa namanya. Nah, kalau ini dia on. Ya, karena apa? Dia lebih ini untuk untuk S plusnya ya. Nah, ini kita lihat. Nah, kita tarik. Ini kita tarik sini ya. Nah, ini kita tarik sini. Nah, ketika dia itu ini berarti dia off. Ya. Nah, berarti di sini dia itu off. Oke. Nah, bisa kita lihat ya. Jadi ketika lebih kecil dari sinyal gergajinya, dia off. Ini ya. Nah, ini lebih kecil. Makanya ini sinyal-sinyal inilah yang akan kalian atur. Akhirnya sinyalnya switch-nya seperti ini ya. Kita bisa lihat ini wide-nya ya, lebarnya ya. Nah, ini ya. Nah, ya, oke. Nah, jadi aslinya itu sinyalnya itu seperti ini adik-adik semuanya, kotak-kotak. Ya. Jadi aslinya sinyal outputnya itu kotak-kotak. Hampir sama AC. Sinyal sinus ya, sinus. Nah, makanya kalau kalian ingin mendapatkan sinyal sinus sesungguhnya, nah, itu ada ya, ada pakai filter dan lain-lain ya. Tapi sekarang ada juga yang berhasil ya, maksudnya itu berhasil dengan mengubah sinyal AC itu tanpa filter ya. Nah, seperti itu. Nah, ini sama DC itu AC inverter, ini full ya. Nah, ini full.
Nah, ya. Nah, jadi ketika ini bagaimana ya kita lihat ya, positif ya, lebih besar ya. Nah, ini S2-nya gimana ya, S3-nya. Nah, kita lihat ya. Yang S2-nya kan yang bawah ini tuh. Ini ya. Nah, ini kan agak beda. Nah, jadi yang ini merepresentasikan yang ini ya. Ini ya. Nah, ini. Nah, ya lebih kecil ya. Nah, kalau yang atasnya kan tadi udah saya jelasin. Nah, ini ya. Kita ambil ini aja lah ya. Oke. Sekarang ada aplikasi elektronika daya untuk pembangkit. Di sini ada namanya sistem eksitasi ya. Nah, ada sistem eksitasi untuk pembangkit. Karena apa? Sistem eksitasi pada generator itu berbasis elektronik karena dia perlu yang sangat cepat sekali ya. Selama ini pembangkit kan ada LFC, ada AVR ya, Automatic Voltage Regulator. Nah, di AVR itu ada pakai ini berbasis elektronik ya. Cepat, ini kayak ini regulator tegangan otomatis misalkan ya. Ada pembangkit listrik berbasis kecepatan variabel ya, misalkan variable speed generation. Terus ada apa, pendingin untuk pembangkit listrik terbarukan ya. Ada pula untuk sistem penyimpanan energi storage. Jadi, ya energi storage itu sangat penting sekali ya, karena dia ada charge and discharge-nya ya. Dan yang ngatur itu ya seperti ini, pakai peralatan elektronik, mereka membutuhkan itu. Nah, selanjutnya lagi untuk apa namanya, untuk aplikasi jaring transmisi itu ada namanya HVDC ya. Ya, yang saya pernah cerita ya tentang tol listrik ya. Nah, di sana ada HVDC ya. Nah, ada SVC juga. SVC ini untuk memperbaiki tegangan. Lalu ada kompensator seri ya. Terus ada phase shifter ya untuk penggeser fase. Terus ada dynamic braking ya. Terus ada flexible AC transmission system ini untuk kompensator pada transmisi ya. Terus ada high speed circuit breaker karena ketika ada gangguan kita harus ada apa namanya, bisa bagaimana dia cepat memutus gangguan itu ya. Ini juga ada aplikasi elektronika daya untuk jaring sistem distribusi ya. Ada SVC, ada power conditioner ya. Terus ada apa namanya, active filters, terus ada UPC ya. Terus ada namanya dynamic voltage restorer, ada high speed circuit breaker ya. Ada light high voltage direct current distribution, ada power conditioner for distributed power generation ya. Nah, dynamic voltage restorer itu pernah ada yang menggunakannya aplikasinya. Mas Lutfi sudah lulus jadi DVR, dia pasang di sistem distribusi untuk memperbaiki tegangan, profil tegangan ya. Ada juga pakai active filter ya, bisa untuk memperbaiki kualitas daya ya. Nah, untuk industri transportasi pun bisa untuk high speed train ya, kayak maglev atau Shinkansen dan lain-lain ya. Untuk electric vehicle ya, penting sekali untuk mobil-mobil listrik ya. Untuk elevator, penting sekali ya, elevator ya, kan sangat riskan sekali elevator ini ya. Apa, dia kan tergantung manusia. Kan dia naik turun itu ya, harus tegangannya ya. Ada airplanes ya.
pasti ya. Pesawat sangat memerlukan. Ada ship, kapal. Who knows? Siapa tahu 2018 nanti skripsinya ada yang tertarik pengen desain microgrid microgrid ya. Microgrid untuk kapal. Nah, kapal itu kan sebenarnya small grid ya. Grid kecil. Ya kan mungkin kalian hanya misalkan kalian dapatkan ya sistemnya kapal apa gitu ya, misalkan kapal PT Pelni atau di mana ya, yang besar itu loh angkutan-angkutannya. Nah di sana kalian mau masang apa yang mau kalian perbaiki gitu ya, mau masang kompensator atau misalkan energi terbarukan ya, intinya salah satu contohnya kayak backup sistem lah ya untuk kapal, agak lebih kepada keandalan lah ya. Bagaimana kapal itu sistem kelistrikannya agar handal. Contohnya sih seperti itu ya. Lalu ada unmanned vehicle ya. Ini kan juga berkembang pesat ya sekarang. Kalian bisa bisa lihat lah ya perkembangannya kayak UV ya, UAV dan lain-lain itu ya. Tanpa awak ya. Kendaraan tanpa awak. Nah, untuk industri juga ada rolling mills. Ya, penting sekali ya untuk ngatur ini peralatannya. Untuk pump system ya, kecepatan sistem pompa. Ada cement kilns, ada rolling balls mill, robotik dan electrolysis. Ya, robotik sangat penting sekali ya, apalagi robotik kan perlu efisiensi yang tinggi ya. Dan juga pergerakannya itu sangat cepat ya. Nah, apalagi sekarang udah tahu kan ya dari semua dari Boston ya. Boston Dynamic apa itu? Wah, itu robotnya udah bisa dikatakan untuk robot perang pun kayaknya udah siap ya. Nah, itu luar biasa sekali itu perkembangannya. Dengan uji coba boneka dengan orang biasa ditutup wajahnya, dia bisa mengenali itu bukan manusia atau temannya ya, langsung ditembak. Luar biasa sekali itu apa namanya, perkembangan robot yang di Boston itu ya. Nah untuk perumahan ya microwave heating ya kan, ada AC, ada refrigerator pendingin, ada toaster, cooker, vacuum cleaner dan washing machine ya. Jadi mesin cuci lah ya. Lalu untuk industri informasi ya, untuk DC power supply-nya ya, terus pendistribusian power supply-nya ya, dayanya, terus ada power conditioner-nya, ada UPS-nya. Siapa tahu ada yang tertarik kalian mengembangkan UPS. Sangat penting sekali ya, terus kalian hasilnya lebih good lah ya, lebih bagus daripada di pasaran. Terus ada battery chargers, ada voltage regulator juga. Ya, seperti itu ya. Nah, di sini ada namanya elektronika daya, itu kemana saja. Sistem dan kontrol sangat dipenting sekali ya untuk elektronika daya, terutama untuk kalau aplikasi itu agar stabil. Terus pemrosesan sinyal penting, untuk komputasi juga ya. Untuk elektronika ada elektromagnetik, ada sistem tenaga listrik pun ada, mesin listrik pun ada, dalam sirkuit teori ada. Ya, jadi ini adalah contoh-contoh yang berhubungan dengan elektronika dia. Elektromagnetik ada yang berbasis ya. Terus berbasis sistem tenaga listrik ada aplikasinya kayak VDC dan lain-lainnya. Nah, tantangannya ke depannya banyak ya, bisa untuk pakai mikroprosesor, terus inverter ya, inverter yang untuk penggerak motor drive, untuk intelligent power IC juga ada, untuk fake device pun ada.
ada UPC juga, untuk renewable energy power generation system pun juga ada ya. Energi terbarukan. Ya, mungkin sore ini sampai di sini dulu ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ada yang tanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita akhiri. Sampai ketemu minggu depan. Selamat sore. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Terima Terima kasih, Pak.